dipindahnya di dalam perkara itu kita mengedepankan keadilan restoratif. Jadi pada tanggal 25 Februari tepatnya sudah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan di dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan dan staf atau SPG di perusahaan klien kita Top Shop Corp. Nah, yang di Pasar Tugu letaknya, Top Shop yang di cabang Pasar Tugu. Mungkin nanti kronologinya nanti akan langsung diceritakan oleh korban, dalam hal ini klien kami. Silakan. Silakan dibuka dulu. Semua kejadian ini, Vinka ini dari SPG yang bekerja di Top Shop kurang lebih hampir 2 tahun. Pada saat kejadian pun statusnya sudah dinonaktifkan sebagai salah satu brand di tempat kami. Satu follower saya nge-DM itu bahwasanya menanyakan karena follower saya ini menerima barang bermacam-macam dan kuantitinya cukup lumayan banyak, dan itu berkelanjutan sampai dengan beberapa bulan. Akhirnya saya menanggapi DM di Instagram saya, dan saya merespon ketika follower saya menanyakan apakah benar jika kerja di Top Shop itu mendapatkan free product. Seperti itu. Jadi karena saya pikir mungkin kalau SPG biasanya memang dapat free product dari brandnya masing-masing. Tapi pas timbul rasa penasaran saya cuma minta tolong, nanti kalau teman-teman mau lihat isi DM-nya, saya cuma minta tolong Kak fotoin dong dari brand apa. Saya terkejut ketika waktu saya melihat foto yang dikirimkan itu, karena dari banyak brand dan yang menurut saya nggak mungkin brand ini memberi produk kepada karyawan saya ataupun SPG-nya sendiri. Jadi pada saat saya konfirmasi dapat dari mana, awalnya follower saya ini nggak mau bicara dari mana, tapi dengan inisiatif saya cek media sosialnya dan berteman dengan salah satu karyawan saya. Dari situ kecurigaan saya muncul, akhirnya saya konfirmasi, apakah dari si Riri? Saya bilang, iya Kak, seperti itu. Malam itu juga saya samperin Riri, saya tanya, saya juga ada bukti rekamannya semuanya, lengkap. Apakah memang benar jika Riri ini menjual produk dari toko saya dengan harga hanya seperempat, bahkan setengah sampai seperempat harga. Di situ Riri mengakui dan mengiyakan. Saya tanya dari mana ini asal usulnya, dia bilang dari Vinka. Jadi Vinka ini memang sebenarnya dalang dari semua dalang. Ya, Vinka ini memang otak dari semua otak teman-teman yang ada di sini. Saya yakin teman-teman di sini ini awalnya baik. Ya mungkin ada satu orang yang memang mungkin dari awalnya juga udah nggak baik ya. Saya tahu, nggak perlu saya sebut di sini. Jadi sebenarnya teman-teman di sini nih awalnya tuh lurus-lurus saja. Tapi karena kecanduan dari Vinka ini nular. Dan Vinkanya sendiri itu masih ada bukti rekamannya sama mereka. Di sini saya rasa ini memang menular ya. Jadi kayak menjadi kegiatan yang bersama-sama. Jadi menawarkan ke teman-temannya ini butuh barang apa, mau barang apa, nanti kalian siapin aja, ditaruh di salah satu tempat pada saat itu untuk janjian. Dan akhirnya karena si Riri ini bagian dari Top Shop, jadi dia yang bisa membawa keluar barang ini.
4, nanti Vinka sudah koordinasi sama Riri. Kalau Riri keluar dari toko, nanti barang itu baru dibawa keluar tanpa sepengetahuan kami. Gitu. Memang tapi ini adalah satu pembelajaran yang berharga untuk kami selaku dari Topshop untuk berbenah. Dari sini pelajarannya sangat luar biasa. Semua yang ada di sini karena mereka memang di sini nggak mau open dan nggak mau minta maaf, nanti mungkin teman-teman media boleh untuk diinfoin untuk nama mereka karena mereka tidak ada etikat baiknya sama saya. Jadi dari situ Riri sama Vinka ke polsek terdekat dan saya menyerahkan urusannya itu kepada polsek. Malam itu juga mereka nginep di polsek. Terus paginya setelah saya mendapatkan data-data nama-nama yang lain, saya minta izin dan saya minta bantu dari polsek untuk ikut serta membantu mengamankan mereka yang sudah kita kantongi namanya untuk dimintain keterangan. Intinya seperti itu. Jadi bukan semena-mena saya datangin peringatan seperti ini, masih diberi teguran supaya saya dan tim bisa memperbaiki kekurangan dari perusahaan kami supaya tidak akan terjadi kejadian seperti ini. Menjemput mereka pada saat itu status mereka juga masih aktif bekerja di tempat saya. Jadi nanti teman-teman di sini boleh audit 1 bulan terakhir dan itu 140 juta. Hanya kita audit. Sebenarnya tim finance dan brand manager saya maunya 1 tahun terakhir. Cuman saya bilang nggak usah karena dengan nilai segitu aja saya yakin mereka akan kesulitan untuk mengganti rugi ataupun untuk kooperatif mengganti kerugian saya. Kita diganti rugi nilai itu koordinasi sama pihak mereka. Kalian tolong tobat ya, jangan sampai mengulangi lagi. Kalian tapi yakin suatu saat kalau kalian masih tetap melakukan hal yang sama, mungkin kalian gak akan ketemu sifat orang yang kalian rugikan seperti saya, yang mau maafin, yang mau memaklumi. Sampai sejauh ini sudah 3 bulan ya. Sudah membantu memfasilitasi menjalankan Perkap nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice yang mengedepankan keadilan restoratif, di mana keadilan restoratif itu ada hak-hak yang harus dipulihkan baik dari korban dan juga dari para tersangka. Yang jelas ini benar-benar tulus, pelajaran yang sangat berharga buat Vinka. Tolong jangan pernah lagi punya hati seperti itu. Kamu tuh masih bisa loh kerja yang lebih bagus lagi.